Nah, bagaimana kita kemudian menempatkan seolah-olah kasus mutilasi ini hanya sekedar geser ke urusan polisi, polisi sidik, gelar perkara selesai, oh saya akan tindak tegas, Presiden mendukung Panglima TNI untuk membantu. Pak, that's not point, Pak. Bukan itu poinnya, Pak. Bahkan berapa bulan sebelumnya seorang kolonel yang jelas-jelas ada dua sejoli yang dalam tanda petik masih punya kesempatan untuk hidup, kok malah dibuang. Pak, ada apa Pak di TNI kita, Pak? Apakah kita, mohon maaf, apakah kita sudah ada kecenderungan kita semuanya jadi psikopat, Pak? Mereka, jangan pernah kita langsung suzon bahwa mereka adalah kaki tangan apapun KKB, belum tentu, Pak. Belum tentu mereka yang nuduh itu malah jangan-jangan KKB, Pak. Yang terhormat Bapak Effendi Simbolon. Terima kasih Ketua yang saya hormati, pimpinan dan seluruh jajaran teman-teman koleha di Komisi 1, Panglima yang saya hormati, para kepala staf dan wamen dan sekjen dan jajaran pejabat utama yang hadir. Sebelum saya bicara mengenai hal yang sangat memprihatinkan menurut saya, tapi saya ingin mengawali dengan memberikan tanggapan terhadap soal anggaran. Panglima, ketika Panglima sebelum Jenderal Andika itu dicanangkan adanya keputusan untuk membentuk Satuan Kogab Wilhan. Nah, saya melihat berjalannya Kogab Wilhan itu dengan dukungan anggaran dan personel dan seluruh perangkat keras, perangkat lunaknya itu terasa seperti tidak sejalan dengan fungsi dan tujuannya. Kalau tidak salah, mohon dicek ini, anggaran Kogab Wilhan itu kalau tidak salah katanya hanya 5 miliar. Kalau 5 miliar terus untuk apa gitu? Nah, ini kita tahu bahwa ini ada dua kepala staf Panglima yang mantan Pangkogab ini. Ini jangan sampai ini hanya dianggap sebagai satu batu loncatan saja untuk memposisi yang lebih strategis, tapi fungsinya tidak ada, Pak. Karena saya lihat di anggaran Pagu Kemhan ini juga, saya tidak tahu Menhan ini, tolong dipastikan adakah penambahan, karena yang setahu saya yang dipakai untuk membangun Kogab Wilhan itu pun digeser dari anggaran yang ada, bukan anggaran baru itu. Jadi seperti kita membangun divisi 3 Kostrad, digeser dari sana sini itu, divisi 3 Pasmar atau Pasmar 3 geser sana sini, akhirnya compang camping semua. Nah, saya tidak tahu di model anggaran tadi diingatkan teman-teman, sebenarnya kata Satuan 3 itu tidak berarti kita tidak bisa mengetahui seluruh apa yang menjadi program detail dari Kemhan. Karena nanti kalau BPK tanya, yang ditanya juga kami juga. Jadi ada baiknya Pak Wamen menjelaskan ini, karena ini kaitannya dengan pagu anggaran di Mabes TNI, Pak Panglima. Bagaimana Pak Panglima menggerakkan tiga unsur yang menjadi, katanya itu kan kata TNI yang menjadi untuk mengomandoi seluruh matra yang ada di wilayah 1, 2, dan 3 sesuai ALKI lah, kira-kira begitu. Nah, itu pertanyaan pertama saya, ya. Kalau melihat dari besaran ini kan 11,3 triliun, apakah di sini dimasukkan ataukah di pos lain? Yang pasti tidak mungkin di pos matra darat laut udara, karena tidak ada keharusan Pangkogab Wilhan 1 adalah dari unsur laut.
Kogab pilihan 2 dari unsur udara, dan seterusnya. Nah, ini juga masih berlanjut dengan kebijakan Panglima ketika menempatkan kebijakan operasi di Papua dengan mengedepankan organik. Jadi nempel di Kodam, Korem, Kodim, dan seterusnya. Saya melihat ada satu Korem dibangun, tapi ya sebagaimana biasa hanya tampak bangunannya saja, Panglima. Nggak ada unsur pendukungnya. Lantas untuk apa itu? 4 Kodim di wilayah yang notabene itu kan tidak semua Papua itu dikuasai dalam tanda petik secara militer, secara politik oleh OPM. Kita 98% menguasai wilayah itu, kecuali Dunga, Intan Jaya, dan ada beberapa lah. Dan memang mereka akan terus di situ bergerilya yang sifatnya memang untuk mengeksistensi saja. Bahwa perlawanan mereka kan padu, ada politik, ada model lewat pelajar, ada lewat Black Caucus, ada diplomasi, ada budaya, macam-macam. Jadi mereka tidak memang dipersiapkan untuk membentuk 10 divisi misalnya untuk melawan tentara kita, enggak seperti itu. Memang mereka seperti yang kita lakukan dulu ketika kita melawan penjajah, kita adakan gerakan-gerakan yang menunjukkan ke publik, ke dunia bahwa kita ada, kira-kira begitu. Kalau dari sisi kemampuan ya bisa saja mereka mengikuti alur mengkloning kekuatan kita sampai ke tingkat Kodim misalnya, bisa mereka. Saudara-saudara kita di Papua itu punya kemampuan, bahkan secara alam mereka memang kuat-kuat mereka. Tapi tidak itu tujuannya. Mereka hanya melakukan di titik tertentu, tapi itu link dengan goal mereka. Goal mereka kan ingin referendum ulang, Pak. Nah, ketika referendum ulang, ya mereka sangat yakin bahwa mereka akan menang. Nah, jelang-jelang UNGA setiap tahun seperti ini, saya kira Panglima juga harus lebih bisa memberikan pemahaman ke prajurit Panglima yang notabene saya kira belum tentu semua menyadari akan bahwa isu ini sudah isu yang internasional, Pak. Jelang-jelang berber begini, September, Oktober, November, nah puncaknya UNGA, saya kira Panglima tahu United Nations General Assembly ini titik di mana mereka bisa melakukan melalui Vanuatu untuk operasi mereka menuju ke referendum. Jadi konfrontasi menuju kompromi pasti mereka akan terus gaungkan. Nah, di titik lain, di sisi lain kita sedang berupaya untuk melakukan berbagai hal dengan keterbatasan anggaran, keberpihakan. Ya, tidak semua pejabat Jakarta yang peduli, ya. Saya tidak sebutlah siapa. Kok ada sih kita masih memutilasi begitu, Pak? Belum hilang dari ingatan kita. 2 tahun lalu udah mayat dibakar lagi oleh batalion kita juga, Pak. Dan yang ironisnya tidak tuntas, bahkan cenderung dilindungi oleh institusi yang pernah Bapak pimpin, yang Bapak sampai sekarang matra itu, Pak. Sampai dengan 21 Desember Jenderal Andika itu matranya itu. Kok ada seorang Jenderal ya di Pusdikif berkuasa lebih dari Sambo itu, Pak? Kok bisa 3 kali panggilan kok nggak mau? Kok dilindungi? Apa harus seperti Sambo itu? Diambil melalui kekuatan Brimob, diambil melalui Rantis. Kalau memang harus, lakukan, Pak. Jam 2 pagi lakukan. Dan semua bersihkan, Pak.